Kasus penggeledahan toko emas Semar di Nganjuk, dugaan TPPU dan emas ilegal. Baru-baru ini, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan besar-besaran terhadap toko emas Semar di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur. Operasi ini berlangsung panjang, melibatkan tim dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau Dittipideksus, Bareskrim Polri serta beberapa lokasi lain seperti rumah yang diduga terkait dengan pemilik usaha. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari aktivitas emas ilegal, terutama yang terkait dengan praktik pertambangan emas tanpa izin atau peti. Penggerebekan dan penyitaan besar-besaran. Tim penyidik mulai menggeledah toko emas Semar sejak pagi. Proses penggeledahan ini dilaporkan berlangsung selama belasan jam, bahkan mencapai sekitar 16 hingga 17 jam, di mana seluruh perhiasan emas yang dipajang di etalase toko turut disita oleh petugas. Penyidik membawa emas dagangan tersebut dalam beberapa kotak besar, bersama dengan dokumen administrasi keuangan dan bukti lainnya yang dianggap relevan untuk penyidikan dugaan TPPU. Penggeledahan tak hanya dilakukan di toko, tetapi juga di rumah yang diduga milik pemilik usaha di Nganjuk maupun di Surabaya, menunjukkan ruang lingkup penyidikan yang lebih luas. Pemeriksaan karyawan dan administrasi. Selain barang bukti fisik seperti emas dan dokumen, aparat juga memeriksa sejumlah karyawan toko untuk dimintai keterangan terkait operasional serta asal-usul barang dagangan yang disita. Pemeriksaan karyawan adalah bagian dari prosedur penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan atau pengetahuan mereka dalam aktivitas yang disidik. Dugaan tindak pidana dan latar belakang. Penyidikan terhadap toko emas Semar ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan kasus dugaan TPPU yang bersumber dari penambangan emas ilegal atau peti. Dalam konteks ini, polisi bekerja sama dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk memetakan aliran transaksi finansial yang mencurigakan terkait perdagangan emas di dalam negeri. Beberapa sumber berita menyebut bahwa pengembangan perkara ini bersumber dari kasus peti di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki nilai transaksi sangat besar dan sebelumnya telah diputus di pengadilan. Penyidik menduga adanya aliran transaksi emas ilegal dari kawasan pertambangan tanpa izin ke berbagai pihak termasuk pedagang emas di Nganjuk dan lokasi lain. Reaksi publik dan permintaan transparansi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena skala operasi serta nilai ekonomi di balik dugaan perdagangan emas ilegal. Beberapa pihak menilai bahwa kasus ini mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap industri perdagangan emas dan gangguan pada mekanisme legal di sektor ini. Sementara itu, anggota DPR juga menyuarakan dukungan untuk penyidikan yang menyeluruh tanpa pandang bulu agar setiap pihak yang terlibat dapat segera diproses sesuai hukum jika terbukti melanggar. Kasus toko emas Semar di Nganjuk yang tengah ditangani aparat penegak hukum bukan sekadar penggerebekan biasa. Ia merupakan bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berakar dari praktik pertambangan emas tanpa izin serta jaringan distribusi emas ilegal. Seluruh isi toko, dokumen, dan sejumlah emas yang disita kini menjadi barang bukti dalam proses penyidikan yang masih berlangsung. Aparat juga telah memeriksa sejumlah saksi dan lokasi lain terkait kasus ini. Publik berharap proses ini berjalan transparan, adil,
dan sesuai aturan hukum demi menegakkan supremasi hukum di sektor perdagangan logam mulia.